Commerce, perkenalkan, nama saya Maria Agustina Cindy Eni dengan NIM 431222076. Video saya kali ini saya akan membahas mengenai tantangan etika di dalam komunikasi publik di dunia kerja. Untuk itu, mari nonton dari awal hingga akhir supaya kita sama-sama belajar dan mengetahuinya bersama-sama. Nah, tantangan etika dalam komunikasi publik dalam dunia kerja. Komunikasi publik merupakan aspek penting dalam dunia kerja, baik komunikasi internal maupun eksternal. Nah, namun dalam praktiknya komunikasi publik dapat menghadirkan berbagai tantangan etika nih teman-teman yang perlu kita pertimbangkan. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Nah, menyampaikan informasi akurat dan lengkap. Mengapa? Hal ini tuh penting untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman. Lalu yang berikutnya, menghindari penipuan dan menyesatkan. Nah, menyampaikan informasi yang salah atau membesar-besarkan fakta itu dapat merusak reputasi dan berakibat hukum biasanya. Lalu ada mengungkapkan konflik kepentingan. Penting untuk transparan tentang potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi komunikasi. Lalu yang kedua ada privasi dan kerahasiaan. Nah, melindungi informasi pribadi. Hal ini penting sekali untuk menghormati privasi individu dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data. Lalu menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Nah, informasi rahasia perusahaan atau informasi pribadi karyawan harus dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Lalu memperoleh persetujuan sebelum membagikan informasi. Seseorang harus menyetujui sebelum informasi pribadinya dibagikan kepada pihak ketiga. Keadilan dan kesetaraan. Nah, menghindari diskriminasi dan prasangka teman-teman. Komunikasi publik harus adil dan tidak memihak, serta menghormati semua individu dan kelompok. Menggunakan bahasa inklusif, hindari bahasa-bahasa yang diskriminatif atau menyinggung terhadap kelompok-kelompok tertentu nih. Lalu memberikan akses yang setara kepada informasi. Semua pihak berkepentingan harus memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Lalu yang keempat ada akuntabilitas dan tanggung jawab. Bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, akurat dan dapat diverifikasi. Lalu yang berikutnya, bersedia menerima kritik dan saran, terbuka terhadap masukan dari publik dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Lalu menanggung jawab atas konsekuensi dari komunikasi, siap untuk menanggung konsekuensi dari komunikasi yang dilakukan. Lalu yang kelima ada penggunaan teknologi. Melindungi privasi data online. Nah, pastikan data yang dikumpulkan dan digunakan secara online aman dan terlindungi. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hindari menciptakan, menyebarkan informasi yang salah atau konten yang menyinggung di media sosial. Tantangan-tantangan etika tidak hanya berlaku untuk juru bicara atau tim komunikasi perusahaan, tetapi juga untuk semua karyawan yang terlibat dalam komunikasi publik, baik secara internal maupun secara eksternal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi, perusahaan dan individu dapat membangun kepercayaan, menjalin hubungan yang positif, dan mencapai tujuan komunikasi mereka secara bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.